Sahabat Aliyah, kita nggak janjian loh, dress code-nya hampir sama ya, senada, ada biru, ada hitam, nggak janjian, berarti kita sehati. Iya, 3 hati lah. Oh iya, 3 hati ya, 3 hati, punya hati masing-masing gitu. Oke, sekarang kita mau ngobrolin, ini ada satu pengalaman dari Mila, anak kedua dari Dr. Aliyah dan juga Dr. Utomo, tentang perjalanan umrohnya dia. Jadi usianya Mila ini belum 17 tahun ya? Belum, masih tahun ini ya. Oh, tahun ini. Tapi akhir tahun. Akhir tahun. Nah, belum 17 tahun. Sudah 2 kali umroh. Pengen tahu perjalanannya dia dong ya, keseruannya gimana gitu. Dan juga ada Ustadz Suharyo yang memang sudah bolak-balik umroh ya, haji juga gitu. Nah, siapa tahu kan nanti saya ketularan. Amin. Jadi saya mendengar pengalaman-pengalaman dari Mila dan juga Ustadz Suharyo dulu. Siapa tahu nanti bisa, kalau misalkan ada undangan dari Allah gitu ya Ustadz ya, saya bisa langsung ke sana gitu. Punya pengalaman dari Mila dan juga Ustadz Suharyo. Nah Mila, ini perjalanan umroh yang keberapa? Alhamdulillah terakhir kemarin umroh itu yang kedua. Yang kedua? Oh, yang pertama usia berapa? Yang pertama itu kalau nggak salah kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Oh. SD alay kelas ya? Iya. Oh, kelas 2 SD terus sudah umroh gitu ya. Untungnya bukan 2 bulan ya. Itu tarik ya. Oh iya. Itu tarik. Jadi hajah Mila. Enggak ya. Jadi perjalanan umrohnya itu yang lebih kerasa mungkin yang sekarang ya, karena udah remaja ya. Iya, karena kan nggak tahu, lupa sih kayak waktu yang kelas 2 itu gimana waktu ibadah umrohnya, apa waktu tawaf digendong atau gimana waktu sa'inya gimana juga kurang kerasa gitu ya. Kalau misalnya yang kemarin tuh kan kita tawaf sendiri gitu, terus sa'i ya udah sa'i sendiri gitu, nggak ada gendong-gendongan gitu. Kamu kalau bawa boneka gendong boneka. Berarti nggak apa, berarti sekarang ini lebih merasakan gitu ya, sa'inya. Jadi apa sih, ada capeknya gitu lah ya. Ada capeknya. Kalau dulu yang pas kelas 2 SD gitu lupa ya. Iya, kayaknya mungkin digendong atau gimana. nggak ngerasa effortnya gitu ya. Oh ya, jadi yang kerasa ini ya yang sekarang yang barusan Mila berangkat itu ya. Nah kalau ngomongin ini ya Ustadz ya, penasaran juga sih sebenarnya ya, untuk bedanya umroh dan juga haji, karena yang tadi kita singgung di awal kan ada haji torik baru 2 bulan gitu ya. Nah kalau umroh ini ada sebutan haji dan hajah juga nggak sih, atau gimana sih Ustadz kalau yang di kalangan masyarakat umroh kita? Itu haji juga, cuma haji kecil istilahnya ya. Iya. Ada beberapa amalan yang tidak ada pada umroh dari haji itu, misalnya ada bermalam di Musdalifah tidak ada, di Mina nggak ada. Jadi relatif agak lebih berat hajinya memang. Kalau umroh itu ya yang penting ada sa'i, ada tawaf, kemudian ke Madinah. Di Madinah ya apa ibadahnya, sholat jamaah, ke Raudhah, dan yang lain-lain itu refreshing, rekreasi spiritual gitu. Tapi kalau haji itu memang berat, 40 hari bisa dibayangkan ya, 40 hari di sana. Tapi sebenarnya ibadah intinya itu seminggu lah kurang lebih, haji itu. Selebihnya itu amaliyah masing-masing orang, tergantung. Kalau niatnya kuat ya ibadah terus di situ. Ada juga yang tidak diukur kemampuan fisiknya sehingga ibadah terus, berebut terus, begitu akan selesai sakit. Iya kan banyak ya orang sakit di situ ya. Iya. Habis umroh aja langsung ini tepar. Oh ya, habis umroh ya. Padahal tepar. Untuk perjalanan haji lebih berat ternyata lebih ya. Lebih berat. Makanya kalau pas udah pulang haji dipanggilnya Pak Haji gitu ya, Bu Haji gitu ya, nggak sih Ustaz? Di kalangan kita ya, kan di kalangan kita seperti itu. Iya. Kalau di kalangan negara lain mungkin dan ada juga yang tidak memanggil haji. Misalnya sahabat Abu Bakar itu bukan Haji Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali. Bapak Nabi Muhammad juga tidak dipanggil Haji Muhammad ya. Iya. Itu tidak berlaku di negara-negara Arab. Ya ada sih sebutan Al-Hajj gitu.
haji itu kalau ada minta jalan, torik. Torik. Oh. Emang gitu? Iya, minta jalan maksudnya. Misalnya ngantarkan makanan itu. Kan orang berjubel tuh. Iya. Iya, haji, torik gitu. Orang baru ngerti kalau ada orang mau lewat. Torik itu artinya apa? Jalan. Oh, jalan. Oh, berarti ya bener ya haji torik. Bukan bermaksud untuk penghinaan guys ya, kita sharing aja. Nah, kalau dari perjalanannya Mila yang paling kerasa seru banget, ternyata umroh nih yang baru ngerasain bener-bener umroh dari berangkat sampai pulang lagi itu apa? Kalau saya sendiri sih lebih kayak misalnya di Madinah itu kayak kalau misalnya di Masjidil Haram kan rame terus ya kayak 24 jam. Kalau misalnya di Masjid Nabawi itu ada longgar-longgarnya kan. Soalnya kalau misalnya di Masjidil Haram tuh ada Ka'bah jadi orang tawaf terus. Jadi kalau misalnya di Masjid Nabawi kan ya udah kayak orang-orang 5 waktu paling ya rame itu. Terus ya udah itu serunya kayak berebut soft di dalam gitu. Biasanya susah kan dapet soft di dalam kalau misalnya udah mepet-mepet waktu sholat. Jadi biasanya datangnya tuh kayak sejam 2 jam sebelum waktu sholat kayak gitu. Oh, malah ada juga pengalaman yang kayak dari zuhur ke asar dia nggak mau kemana-mana gitu ya. Iya. Mila sendiri gitu, maksudnya mengambil waktu-waktu sholat itu ya untuk diem aja di situ gitu. Kalau duhur asar nggak nungguin di Masjid Nabawi, tapi kalau maghrib isya ya. Oh iya karena deket ya memang ya waktunya gitu. Oh serunya di situ ya. Ya sama shopping itu juga seru. Oh iya benar-benar shoppingnya bawa oleh-olehnya gitu ya, bawa oleh-olehnya terus makanan-makanan di sana gitu. Kalau misalkan umroh itu kegiatannya apa aja sih di sana itu, atau mungkin awalnya kemana dulu, ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu atau gimana? Kalau kemarin sih ke Madinah dulu, jadi landing di Jeddah di King Abdul Aziz, terus langsung ke Badar ya, tempat perang Badar terjadi kayak gitu. Terus nanti sama ustadznya dijelasin Badarnya kayak gimana kayak gitu. Terus kan ada masjid ya di situ namanya Masjid Al Arishi. Nah itu kita mampir juga ke situ. Kayak gitu. Pertama ya ke Madinah, terus ada kayak city tournya kayak ke museum-museum kayak gitu. Oh iya. Jadi udah nggak cuma, maksudnya tuh ya nggak cuma kegiatan tawaf sa'i cuma gitu doang ya, ternyata maksudnya ada rangkaian-rangkaian lainnya gitu. Itu yang bikin seru. Ya itu juga seru. Iya. Ada pengalaman menarik nggak? Kalau kemarin seru itu ke Taif tuh seru. Kan kita ada ini di Taif tuh ada kayak wahana mungkin ya bisa disebut. Itu kayak ada cable car, itu kereta gantung, itu kalau nggak salah termasuk 5 terpanjang di dunia Taif. Oh, naik itu? Iya, naik itu. Ih, seru ya. Ustaz, naik nggak Ustaz? Naik. Oh, naik juga? Naik. Oh, nggak takut? Ya, enggak sih sekarang dari sini. Oh iya sih. Ya pengalamannya di sana gitu, emang nggak deg-degan gitu? Asik ya, melihat ke bawah itu kan memang agak tinggi ya, itu melihat bis lewat di bawah, kemudian ada gunung-gunung, lembah-lembah. Ada satu jalan setapak bekas dulu Nabi waktu lewat itu di situ. Dilestarikan kan ya, jalan setapak itu dilestarikan. Sehingga Nabi itu perjalanannya terbekas sampai hari ini masih bisa dibaca lah. Kemana Nabi datang, ke kota Taif misalnya, ke kota-kota sekitarnya itu ada tempat-tempat bersejarah. Ya, termasuk di Taif ada masjid besar, masjid sahabat Rasulullah, dan Rasul sering ke situ gitu. Jadi kalau kita ke Taif, selain kita di kereta gantung itu, kita melihat perubahan atau kondisi masyarakatnya yang cukup maju. Daerahnya subur, nggak kebayang ya, ada Taif subur, ada tanaman-tanaman yang produktif, ada penghasil minyak wangi dari bunga mawar. Tanahnya subur, masyarakatnya di jalan-jalan itu pinter sekali melukis pagar-pagar gitu. Pokoknya orang seni lah di Taif itu. Ya, jadi kesana itu bukan ke tempat gersang seperti di tempat lain.
Bahkan ada di sekitar Taif itu ada daerah yang sama dengan kalau di sini itu lebih tinggi dari Tengger. Jadi bisa 0 derajat, bisa sangat dingin sekali. Iya. Oh, berarti di sana itu ada tempat dingin ya? Ada juga, cuman kadang-kadang nggak didatangi oleh jamaah, mungkin terlalu jauh, tidak masuk agenda. Oh iya, soalnya yang saya tahu kan di sana itu pastinya panas gitu ya, Panas, identiknya iya, dengan panas, gersang, kayaknya nggak ada pepohonan. Iya memang iya sih, perjalanannya ke situ keren banget ya, batu-batu terus yang dilihat. Iya. Jadi kita di Indonesia ini aja yang merasakan seperti surga, makanya disebut oleh ulama Mesir itu Indonesia itu bocorannya surga gitu. Oh. Ada Banyak. apa yang nggak ada di Indonesia? Iya, banyak kekayaan alamnya. Luar biasa gitu ya. Iya. Dari mulai gunung, laut, danau, semuanya ada. Sungai gitu. saja di sini kan orang terkagum-kagum kalau nggak pernah melihat. Kalau kita dari lahir sudah tahu sungainya kan. Malahan main di situ ya. Yang mandi di situ. Tapi kalau orang luar negeri itu kan melihat sungainya kok bening, jernih airnya, dari mana kok nggak habis-habis. Tapi di Mekah itu sungainya ada, cuman kering. Kecuali kalau habis turun hujan, banjir sebentar, setelah itu habis lagi gitu. Jadi nggak ada ikan di sungai. Di sini kan. Di sini sampai bisa disetrum. Jadi ikan kali, ikan wader. Iya. Mila kalau kemarin itu berangkatnya sama siapa? Kalau yang pertama kan pasti sama keluarga ya, karena Mila masih kecil. Nah kalau yang kemarin ini apa sama keluarga juga? Iya sama tante kemarin, adiknya mama. Oh, duaan? Iya berdua. Berdua doang? Jadi Mbak Mila ini ngantar ya ceritanya, guide-nya. Oh, guide-nya, karena kan punya pengalaman Iya. ya, meskipun ini ya masih kecil ya. Lupa-lupa gitu. Lupa-lupa. Oh, berarti sama tante cuma duaan aja. Iya, Gitu. sama tur. Oh iya, sama turnya gitu ya. Oh, gimana perasaannya? Maksudnya belum 17 tahun terus kayak udah dikasih tanggung jawab untuk nganter ngebarengin gitu. Sebenarnya kayak waktu belum sampai sananya, waktu udah takut, ya agak takut gitu kayak gimana gitu. Ternyata kayak ya alhamdulillah lancar, biasa aja. Lancar. Manja-manja nggak ke tante? Oh enggak ya. Apa tantenya justru yang manja ke Mila? Minta ditemenin ini, minta ditemenin itu gitu. Kalau kemana-mana berarti berdua? Iya, tapi kalau misalnya kalau misalnya kayak shopping gitu-gitu enggak. Misalnya kita misah gitu sendiri. Oh, Mila berani? Berani. Oh, berani ya? Ya, Kok saya berani. kalau di apalagi negara orang belum pernah juga sih. Cuma kok kayak kepikiran kok. Mungkin dekat berani. dengan Masjidil Haramnya ya. Iya, masih deket-deket kan. Dekat. Masih deket-deket. Mahal ya di sana ya? Iya, lumayan. Mahal itu kalau nggak punya uang ya. Karena punya jadi akhirnya loss gitu Iya. ya. Oh, berarti dikasih sangunya sama mama papa banyak ya untuk umroh ya? Ya, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Nggak sampai nguras kantongnya Mila sendiri? Nggak sampai habis juga, nggak sampai nguras banget gitu. Oh ya, tapi maksudnya kepake gitu. Kepake, Oh, iya. kepake. Karena berarti ini udah emang kelihatan shoppingnya gitu ya. Yang disukai di sana itu apa, Mila? Entah itu makanannya atau pemandangannya atau orang-orangnya yang ramah-ramah. Kalau apa ya, sebenarnya kayak kalau misalnya orang-orangnya kayak yang India, kan banyak India, Bangladesh, Pakistan, Uzbek gitu. Biasanya agak ini ya, kalau misalnya yang cewek-cewek itu biasanya agak ibu-ibunya agak ngeselin gitu. Oh, kenapa? Biasanya suka ini, mereka suka nyikut gitu loh, kayak misalnya lagi tawaf apalagi ngapain gitu, mereka suka nyikut gitu. Kayak, Oh, mungkin besar Iya. posturnya. Ya tinggi besar. Oh, tinggi besar. Ya, sebenarnya nggak sengaja ngikut lah. Kita aja kecil. Oh gitu ya? Jadi ngerasa kayak kesikut gitu Iya. ya. Iya juga sih, karena posturnya orang Indonesia kan kecil-kecil ya Ustadz Iya. ya. Dibandingkan Tapi kompak. Hmm. Kemana-mana bawa bendera, khawatir hilang masalahnya. Kalau yang lain emang enggak, maksudnya dari negara Jarang lain. negara lain pakai bendera-bendera Indonesia itu, apalagi haji. Haji itu kan banyak ya, jadi mereka khawatir ketelesur. Itu aja masih banyak orang yang ketelesur, kesasar, kehilangan jejak, itu masih banyak. Padahal masing-masing sudah pakai identitas, tiap kabupaten itu ada yang pakai selendang, ada yang pakai seragamnya, pakai bendera, macam-macam. Tapi ada saja yang terlihat itu. Maka di situ kan nggak boleh sombong ya.
nggak boleh. Di sini juga nggak boleh. Iya sih. Maksudnya di sana tuh kayak lebih dapet ini ya langsung gitu loh maksudnya. Memang seolah-olah itu perasaan kita itu langsung ditegur gitu. Oh iya. Saya pernah agak sombong sedikit itu kepada istri ya, karena sandal saya baru waktu itu baru beli maksudnya. saya ingatkan sampean sandalnya nanti kalau lempar jumroh itu kan berdesakan. Nanti di perjalanan kalau sandal sampean putus, jangan diambil, biar aja sudah ditinggal. Khawatir karena injak orang gitu. Ya, ternyata sandal saya yang putus. Ya kan sandal yang baru yang putus gitu. Oh, karena merasa itu baru, jadi aman lah ya. Aman. Ada sombong dikit ya. Oh iya. Jadi akhirnya ya udah putusin aja nih punya Pak Haryo gitu. Katanya Allah gitu. Jadi akhirnya yang nggak pakai sandal justru Ustadz Haryo. Iya.